Desa Kutuan adalah salah satu desa di Kabupaten Blora, Kecamatan Randu Belatung. Desa ini terletak sejauh 14 km dari Jalan Raya Cepu Randu Belatung, kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi. Secara astronomis terletak antara 111 derajat sampai dengan 338 derajat bujur timur dan di antara 6 derajat sampai dengan 7 derajat lintang selatan. Secara geografis, Desa Kutuan berbatasan langsung dengan Desa Kediran di sebelah barat, Desa Sumber di sebelah selatan, Desa Sogo di sebelah timur, serta sebelahnya bagian utara berbatasan langsung dengan Kalisari. Dengan luas wilayah sebesar 47.980.764 hektar. Desa Kutuan terbagi menjadi 5 dusun, dengan rincian 3 dusun terletak di bagian barat desa dan 2 dusun lainnya di bagian timur, dengan sungai dan area persawahan sebagai pemisahnya. Berdasarkan data monografi desa tahun 2022, total penduduk desa Kutukan mencapai 11.527 jiwa dengan perbandingan pria dan wanita sebesar 50:50. Mayoritas penduduk desa Kutuan bermata pencarian sebagai petani, pedagang, maupun buruh pada sektor-sektor tersebut. Kebanyakan dari masyarakat usia kerja di Desa Kutuan bekerja merantau di kota lain untuk kemudian kembali dan membuka usaha sendiri di desa. Fasilitas Desa Kutuan. Desa Kutuan ini sudah dilalui dengan akses jalan berupa perkerasan aspal, sedangkan beberapa jalan dilalui dengan perkerasan rabat beton dan tanah padas. Prasarana umum lainnya yang terdapat di desa ini yaitu ada 2 madrasah, Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah dan Al-Mustawa. Ada 6 SD negeri yaitu 1-6 negeri Kutuan, 10 taman pengajian Al-Quran, 8 pos pelayanan terpadu, posyandu, anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Terdapat 10 masjid jami dan 41 musola, serta 1 lapangan sepak bola. Potensi Desa Kutuan. Sebanyak setengah dari total lahan yang ada di Desa Kutuan merupakan sawah dan ladang. UMKM unggulan dari Desa Kutuan merupakan olahan bandeng, yang salah satunya yaitu bandeng Bu Puput, UMKM Wingko Butomo, UMKM jamu racik tradisional, dan UMKM keripik tempe. Walaupun produksinya masih skala rumah tangga, namun pasarannya telah mencapai luar provinsi. Kemudian potensi desa lainnya ada peternakan ayam. Peternakan memiliki keuntungan stabil sekitar 150.000 per kandang, sekitar 6.000 per ayam. Kemudian UMKM perusahaan kayu. Salah satu perusahaan kayu ini milik Bapak Kepala Desa,
yang memiliki beberapa karyawan yang tingkat produksinya sangat tinggi. Kemudian bisnis konveksi yang sudah berdiri selama 2 tahun. Keuntungan yang berbeda-beda yaitu Perlusin dan Perpicis. Memiliki 15 karyawan, namun bisnis ini membutuhkan banyak modal dan tingkat kesulitan yang tinggi yaitu transportasi. Selanjutnya UMKM kerupuk yang dibuat menggunakan mesin-mesin yang canggih dan cara yang higienis. Mulai dari pembuatan, percetakan, penjemuran, penggorengan, hingga pengemasan. Kemudian pabrik tahu tempe. Pabrik ini sudah berdiri kurang lebih 35 tahun. Dibuat menggunakan alat yang sederhana. Memiliki karyawan kurang lebih 16 karyawan dengan harga jual yang sangat murah. Tempe kemasan kecil dijual seharga 1.000 per bungkus. Kemasan besar dijual seharga 5.000 per 3 bungkus. Dijual di pasar dan para pedagang keliling lainnya. Namun memiliki tingkat kesulitan saat harga kedelai mahal bisa menimbulkan kerugian. Selanjutnya, penyortiran tembakau sudah berdiri sejak 7 tahunan, menggunakan alat yang sangat sederhana, dari cara pemilahan bahan sesuai ukuran sampai dengan pengepresan bahan. Memiliki 50 lebih karyawan. Ini memiliki keuntungan yang tidak menetap atau tidak stabil, dan memiliki tingkat kesulitan dari ukuran dan warna tembakau yang tidak sesuai. Dan terakhir ada ukiran. Ukiran ini terbuat dari kayu jati asli, bisa buat sesuai bentuk yang diinginkan. Terkenal dengan penghasil kayu jati, maka ukiran yang sering dibuat berupa ukiran wadah makanan berbentuk daun jati. Dengan harga jual yang sangat terjangkau dan dibuat dengan alat yang sederhana. Walaupun dibuat dengan alat yang sederhana, ukiran ini sudah diimpor sampai luar negeri. Dalam bidang kesenian, seni karawitan merupakan salah satu jenis musik tradisional yang berasal dari Jawa, terutama di Desa Kutuan. Karawitan ini bisa dimainkan di acara pernikahan dan festival. Dalam pertunjukan karawitan, ada macam-macam alat musik karawitan yang digunakan. Karawitan disebut juga sebagai perpaduan seni gamelan dan seni vokal. Selanjutnya, barongan. Barongan merupakan salah satu kesenian yang ada di wilayah Pulau Jawa, terutama Desa Kutuan. Kesenian ini biasanya ditampilkan pada hari-hari besar atau karnaval. Dalam kesenian barongan adalah suatu pelengkapan yang dibuat menyerupai singo barong atau singa besar sebagai penguasa hutan angker dan sangat buas. Dan yang terakhir, wayang kulit. Wayang kulit adalah pertunjukan drama tradisional yang populer di Indonesia. Dan di Desa Kutuan ini sering dilaksanakan pada festival. Lakon wayang biasanya berdasarkan cerita yang diambil dari epik Ramayana dan Mahabharata. Kedua epik ini asalnya dari India, tapi ceritanya sudah diubah orang Jawa dulu. Desa ini memiliki beberapa kegiatan rutinan. Yang pertama, Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Posyandu terdapat posyandu anak-anak, remaja, dan lansia, dilakukan di awal bulan. Kemudian ada kerja bakti. Kerja bakti ini merupakan kegiatan rutinan yang dilakukan oleh Karang Taruna di dusun masing-masing setiap hari Minggu pada pukul 7-10 waktu Indonesia Barat. Membersihkan halaman warga, lapangan, selokan, masjid, dan tempat ramai lainnya. Kemudian ada sedekah bumi, merupakan upacara adat atau tradisi yang dilakukan pada awal bulan Muharram atau Syura.
Acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur Sang Maha Kuasa karena telah memberikan bumi tempat berpijak dengan segala rezeki berupa hasil bumi untuk keberlangsungan hidup manusia. Semua adalah rancangan dan program kerja dari kepala desa. Permasalahan desa di sini tuh apa aja? Kalau misalnya ada, itu permasalahannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait permasalahan yang ada di desa Kutukan, Kecamatan Tanjung Batung, banyak dari masyarakat ini permasalahan terkait pertanian, karena masyarakat khususnya desa Kutukan ini mayoritas petani. Itu permasalahannya seperti apa, Pak? Kemarin banyak hama dan tikus, Mbak. Iya. Banyak tikus, ya. Terus dalam permasalahan ini apakah udah ada solusinya atau gimana? Solusi kami sebagai perangkat desa beserta Bapak Babinsa kemarin sudah mengadakan penyuluhan dan mengadakan gerobyokan tikus atau gerobyokan tikus namanya kemarin, yang sudah difasilitasi oleh Bapak Kapolres himbauan untuk diadakan gerobyokan tikus bersama-sama. Oke, baik, Pak. Terus apa saja potensi yang ada di desa Kutukan ini? Potensi desa Kutukan banyak. Yang pertama ada pertanian, kerajinan yang dari kayu, dan kesenian juga ada, UMKM untuk desa Kutukan. Ini terus di desa ini kebanyakan pekerjaan itu bekerja sebagai apa, Pak? Mayoritas masyarakat sini sebagian besar petani. Petani, juga ada yang pekebun, petani dan pekebun, dan juga ada yang perantauan, Pak. Perantauan, ya. Kalau mayoritas petani. Oke. Terus di sini tuh terdapat upacara adat atau tradisi-tradisi yang ada di desanya apa aja, Pak? Kalau ada? Ada, Pak. Terkait itu ada sedekah bumi namanya kalau di desa, sedekah bumi yang diadakan tiap mungkin habis panen. Kalau tidak salah juga bulan-bulan Jawa itu bulan Selo namanya, bulan Jawa. Dan ini ada terakhir, Pak, harapan Bapak buat desa ini gimana, Pak? Harapan saya buat desa ini khususnya buat masyarakatnya biar hidup rukun, berdampingan satu sama yang lain, bisa hidup sejahtera, makmur, dan tidak dijauhkan dari semua penyakit, Mbak.